Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Marilah kita senantiasa bersyukur dan berdoa semoga Allah tetap melindungi kita dalam suasana COVID-19 ini. Berjumpa kembali dengan Marifah yang akan memberikan review pelajaran SKI kelas 9 bab 1 untuk semester genap ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak anak. Berdoa bersama, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada kesempatan ini anak-anak sekalian, kalian akan diingatkan kembali tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, dan kalian akan menyaksikan video review pembelajaran bab 1. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Bab 1. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Materi SKI kelas 9 genap. Kompetensi dasar inilah. Adapun indikator pembelajaran hari ini ialah tujuan pembelajaran, sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu ada 4 teori. 1. Teori Mekah, 2. Teori Persia, 3. Teori Gujarat, 4. Teori Cina. Adapun proses masuknya Islam ke Nusantara sangat berkaitan dengan teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 6 saluran, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Ayo kalian ingat, pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang 20 tahun dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirimkan delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam. Dalam perjalanannya, para utusan ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera.
Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Nah, kalian ingat kapan Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara? Bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara? Ini berkaitan dengan 4 teori yang sudah dibicarakan tadi. Nah, inilah anak teori pertama, yaitu teori Gujarat. Perhatikan peta yang ada, anak sekalian, rute dari Gujarat, India menuju ke wilayah Indonesia. Nah, teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori pertama ini, anak-anak, mengemukakan bahwa bukti makam Sultan Malik As-Saleh, batu nisan yang ada di gambar ini masih bercorak Gujarat. Jadi teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudrabasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh Snogorgronje dan G. Pineapple. Adapun yang kedua adalah teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i, yang juga terkenal di Arab dan Mesir pada waktu itu. Teori kedua ini, teori Mekah ini, digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam yang ada di Mesir pada zaman itu. Nah, teori ini didukung oleh Van Leur, Anthony H., John T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Sekali lagi perhatikan anak-anak peta di mana dari wilayah Persia atau sekarang Iran menuju ke Indonesia. Teori ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat.
Teori Persia ini anak-anak mempunyai alasan bahwa peringatan 10 Muharram Islam Persia atau di Indonesia disebut Tabwik Takut. Nah, teori ini tercetus pada awal abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia, serta adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. Teori ketiga, teori Persia ini masih diperkuat lagi di Pulau Jawa, ditandai dengan pembuatan bubur suro, adanya batu nisan Maulana Malik Ibrahim, kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Adanya perkampungan di lereng Gresik. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 Masehi. Teori ini diperkuat dengan bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak pertama, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, inilah kesimpulannya. Pada dasarnya, ketiga teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahannya. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13 sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat, India. Ingat bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan, pendidikan, seni budaya, perkawinan, tasawuf, dan politik. Bagaimana anakku? Setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang review bab 1 tadi, semoga kalian memahaminya dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.